selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Bella di acara Asia Podcast pada sore hari ini. Nah, pada sore yang cerah ini saya mau membahas sedikit mengenai sampah ya. Nah, hari ini saya kedatangan Pak Martin, salah satu narasumber kita. Nah, kita nggak akan lama-lama. Halo Pak Martin. Halo Mbak Bella. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, nah mungkin sebelum ngobrol-ngobrol nih, saya mau bertanya nih, mungkin dari penonton kita banyak yang nggak tahu Waste for Change itu apa sih? Boleh diceritakan nggak? Oke, Mbak. Ya, jadi Waste for Change itu kita berdiri tahun 2014, Mbak. Nah, dan kami ini suatu perusahaan yang menyediakan jasa pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu mengurangi sampah yang akhirnya dikirim ke TPA. Oke. Nah, itu Waste for Change, dan kami punya mimpi, kami ingin menjadi yang terdepan untuk menyediakan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, lebih etis, menuju Indonesia bebas sampah. Dan kami menekankan dua prinsip. Yang pertama, kami selalu mengutamakan kolaborasi, dan yang kedua, kami menekankan untuk menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Saya kira seperti itulah. Nah, kalau ngomong-ngomong sampah nih ya, saat ini tuh pengelolaan sampah di Indonesia sendiri tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya, pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat bisa ditingkatkan ya, Mbak. Kenapa? Karena umumnya kita masih menggunakan sistem kumpul, angkut, buang. Oh, oke. Jadi kalau Mbak Bella dan kita semua mayoritas itu menghasilkan sampah, umumnya kan kita dari dulu kita selalu dididik untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Nah, ternyata makin kesini kita sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup. Karena kita tidak tahu sampah itu akhirnya berakhir kemana dan diapain. Oke. Nah, jadi mayoritas masih belum memilah sampah di Indonesia, dan yang kedua, sistem pengelolaan sampahnya masih kumpul, angkut, buang. Jadi setelah kita menghasilkan sampah, dikumpulin oleh baik itu pemerintah maupun pengelola swasta, dan kemudian ditimbun ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, artinya itu masih kurang baik, karena tentu makin lahan yang digunakan di TPA itu makin full kan, sedangkan jumlah manusia terus ada, sampah terus bertambah, dan akhirnya nanti suatu saat habis lahan buat menimbun sampah-sampah tersebut. Itu kira-kira ya mayoritas pengelolaan sampah kita masih seperti itu. Nah kalau seperti kita tahu tingkat kesadaran orang Indonesia dalam pengelolaan sampah sendiri itu sejauh mana ya Mas gitu? Nah, seperti kita tahu juga kadang-kadang masih banyak orang yang sering buang sampah sembarangan gitu, bukan di tempatnya gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita lihat kan salah satunya mungkin buang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir ya, kalau misalnya kita tahu. Nah, mungkin bisa penelitian dari perusahaan Mas nih mengenai tingkat kesadaran orang Indonesia terhadap sampah sendiri itu seberapa jauh ya? Kami merefer data BPS Mbak tahun 2014. Di situ hasilnya bahwa 81% itu masyarakat tidak memilah sampah. Karena kan salah satu poin sadar itu pemilahan sampah dulu ya. Jadi mereka 81% tidak memilah sampah. Walaupun ada yang memilah sampah itu sekitar 9-11%. Nah, itu kemudian akhirnya tercampur lagi karena diangkutnya secara tercampur lagi. Jadi kalau Mbak lihat tempat-tempat sampah terpilah itu sebenarnya udah banyak ya di mana-mana. Iya. Ya kan, pilah-pilah warna-warni. Betul. Tapi kayak di mall pun juga udah ada 3 gitu ya. Tapi kalau diperhatikan lagi secara lebih mendalam, pas diangkut itu umumnya ya, itu secara tercampur lagi. Jadi maksudnya walaupun sudah kesadaran buang masing-masing, tapi pada saat pengangkutan tercampur lagi gitu ya. Tapi setelah riset pun dari BPS itu 2014 ya ternyata ya walaupun sudah disediakan tempat pemilahan seperti itu, 81% masih nggak memilah sampah. Masih tidak memilah sampah. Sebenarnya apa sih akibatnya dari pembuangan sampah yang tercampur itu? Ya, sebenarnya ketidakterpilahan sampah dari sumber itu akan menyulitkan pengelolaan sampah lanjutannya. Kenapa? Karena pengelolaan sampah lanjutan itu
berdasarkan atau berbasis jenis materialnya. Jadi misalkan kita mau mengolah sampah kertas gitu. Dan pemilahan kertas ada sendiri sebenarnya tempatnya. Tapi kalau dia tercampur, anggaplah misalkan kita habis jajan batagor atau somai atau apalah yang ada sambelnya. Gitu. Nah, terus karena di wadah yang sama dan tercampur, kertasnya rusak. Basah, akhirnya jadi residu. Nah, residu itu sampah yang sudah tidak bernilai guna dan bernilai ekonomis. Jadi dengan melakukan pemilahan, kita bisa menyelamatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang tadi. Dan pengolahan lanjutannya lebih mudah gitu. Tentu lebih mudah kan pas kita terpilah dibanding pas nyampur dan kotor gitu kira-kira. Peran kita, kenapa pentingnya pemilahan sampah dari sumber. Nah, Mas Martin nih kalau misalnya nanya nih, kan kalau tadi kita ngomong misalnya dengan cara mengurangi, memisah, mengelola sampah atau mengumpulkan sampah dengan benar nih, maksudnya jangan dijadiin satu lah. Walaupun sekarang misalnya tong sampah udah warna-warni nih, cara pengangkutannya juga benar gitu ya. Seberapa efektif kalau cara ini benar-benar dijalankan dalam mengurangi sampah sendiri? Ya karena ya menurut data pemerintah sekitar hanya 7,5% dari seluruh timbulan sampah yang dikelola dengan baik ya Mbak. Sisanya itu tidak terkelola dengan baik. Artinya ada yang terbakar, ada yang dibakar, ada yang dibuang ke sungai, lalu ada yang, dan memang ada mayoritas dikirim ke landfill. Nah kalau misalkan kita memilah dengan benar dari sumber, simpelnya kita misahin organik aja deh Mbak. Nah, organik itu kan timbulan sampah terbesar ya, dari sumber sampah domestik dari masyarakat gitu ya. Itu jumlahnya sekitar 50-an%. Jadi artinya kalau 50% kita udah pilah murni gitu, sampah dapur, taman, sisa makanan basi misalkan, nah itu terpilah dan itu langsung dikirimkan ke tempat pengolahan organik yang khusus, tanpa mereka harus milah-milah lagi, nah itu bisa 100% terselamatkan. Artinya kita sudah menyelamatkan 50%. Kalau organik aja ya, sedangkan timbulan lainnya masih ada 20% lagi, kecuali residu. Nah residu tadi kira-kira 30-an%, nah itulah yang seharusnya dikirim ke TPA. Jadi Indonesia saat ini masih butuh TPA. Betul. Tapi jangan semuanya langsung dikirim ke sana. Karena mungkin mindset orang Indonesia mikir ya tadi seperti Mas Martin bilang ya, dikumpulkan, diangkut, langsung dibuang ke TPA gitu ya tanpa dikelola. Nah kalau misalnya tadi kayak Mas Martin bilang ada namanya pengelolaan sampah. Nah mungkin banyak orang yang belum tahu juga nih kalau cara milih-milih sampah tuh untuk misahin gimana. Kalau misalnya kayak saya tahu di tong sampah di mall nih misalnya ada 3, ada yang plastik, kertas, sama satu lagi apa ya? Pokoknya ada 3 lah itu. Nah kalau menurut dari Waste for Change sendiri tuh sebenarnya pemilahan sampah yang baik tuh dibagi jadi berapa kategori ya gitu? Ya pemilahan sampah yang baik sebenarnya saya sih menyarankan disesuaikan dengan kondisi tempat tersebut ya Mbak. Artinya satu ngomongin kebutuhan ruang, dan yang kedua ngomongin soal ya bagaimana pengolahan selanjutannya. Tapi seminimal mungkin itu kita memisah tuh jadi 2 sebenarnya. Jadi 2. Memisahkan untuk yang organik dengan yang non organik. Artinya basah, kering, membusuk, tidak membusuk, sulit cepat terurai dengan sulit terurai. Itu minimal. Tapi biasanya emang rata-rata klien kami juga 3 sih, misalnya 3-4 lah. 3-4. Gitu, karena di anorganik sendiri kertas itu sering ditreatment secara khusus gitu. Karena kan kayak tadi misalkan plastik yang basah, ya kan, itu basah juga dia, dan kalau bareng sama kertasnya bisa rusak. Betul. Gitu. Jadi ya idealnya 3 sebenarnya. 3 ya. Menurut kami, tapi jadi 2 dan bener milahnya aja udah bagus banget sebenarnya. Jadi sebenarnya 2 aja sebenarnya udah cukup ya, nggak perlu sampai 3 ya. Betul. Mulai dari hal yang kecil tapi praktis dan konsisten sebenarnya. Jadi mungkin kalau di rumah mulai dibiasain nih ya, kayak pisahin tong sampah, 1 tong sampah kering, 1 tong sampah basah. Betul, gitu kali ya. Jadi kalau basah itu mungkin kategorinya sisa makanan, atau misalnya sisa bahan masakan. Gitu ya. Kalau taman. Iya. Sampah taman jadi itu organik ya. Organik. Kalau sampah kering mungkin misalnya kayak botol bekas minuman, bungkus makanan, gitu-gitu ya. Betul, kayak gitu ya.
Oke, mungkin boleh mulai diterapin nih ya, untuk pemisahan sampah organik dan non-organik. Nah, kalau kita ngomongin metode pengelolaan sampah di TPA yang ada saat ini nih, menurut Mas Martin tuh sudah tepat belum sih cara pengelolaan pemerintah kita dalam mengelola sampah, dan bagaimana dampaknya dan apa sih solusinya dari pengelolaan sampah yang ada saat ini? Ya, kalau dibilang tepat, ya secara teoritis kan ada yang namanya sanitary landfill ya Mbak ya. Itu secara teoritis sanitary landfill. Jadi bukan hanya open dumping yang hanya ditaruh saja gitu. Nah itu di pemerintah Jakarta sih sudah melakukan itu gitu, sanitary landfill. Jadi ada yang ditutup, lalu kemarin ada yang akhirnya dihijaukan kembali, yang sudah tertumpuk sampah, terus dihijauin kembali, lalu di cover menggunakan ada penutupnya lah gitu. Itu di Jakarta ya. Di tempat-tempat lain yang memang nggak semuanya udah begitu. Gitu. Nah menurut saya sih itu sudah bisa diapresiasi sebenarnya ya. Jadi dan karena memang tetap butuh TPA. Tetap butuh TPA. Betul. Jadi concernnya kalau dari kami bukan di TPA-nya sebenarnya. Bantu dari kitanya. Dari hulunya. Gitu. Karena di hilirnya itu akibatnya aja gitu. Akibatnya aja ya. Berarti mulai dari kitanya sendiri yang harus merubah pola cara pembuangan sampahnya juga ya. Betul, penanganan sampahnya. Gitu. Nah, Mas, kita kan lagi ngomongin sedikit agak melenceng nih ya. Misalnya kita ada nih COVID-19 nih kan sekarang kita tahu lah setiap hari kita menggunakan masker gitu ya. Nah, pasti tentunya masker ini kan istilahnya apa ya, sesuatu yang barang non-organik ya. Betul. Nah, tapi juga pembuangannya juga nggak bisa sembarangan. Betul. Nah, untuk pengelolaan masker ini nih gimana ya untuk saat ini gitu? Kan kalau kita tahu pasti jumlahnya sangat banyak nih. Ya. Orang tiap hari pasti pakai masker buang. Nah, apakah itu menjadi jenis sampah yang baru kah gitu, yang akhirnya menimbulkan ini harus diapakan gitu kan? Ya benar banget Mbak Bella. Karena ada di pandemi ini ya memang akhirnya timbul, sebenarnya sampah itu kan masuk kategori medis dan infeksius sebenarnya. Yang sebelumnya juga sudah ada gitu. Tapi jumlahnya jadi makin besar di kondisi sekarang. Betul. Dan timbulnya juga dari rumah-rumah biasa, yang mana sebelumnya mungkin dari fasilitas kesehatan. Layanan kesehatan. Jadi dan itu tidak terhindarkan ya. Dan kita nggak bisa membuat orang untuk jangan ganti masker sering-sering ya, nggak bisa juga ya kan, karena kesehatan kan yang utama. Betul. Gitu. Nah poinnya adalah di kami di penanganannya. Penanganannya terutama di perumahan dan di perkantoran ya. Artinya sampah itu memang sampah yang ke masker tadi harus dipisahkan, Wak. Oh, jangan dicampur ya berarti. Jangan dicampur. Dan karena kalau di penanganan waste for change setelah sampah masuk kan kami tidak kumpul angkut buang ya. Kami kumpul lalu kita pilah lagi secara mendetil dan diolah sesuai dengan jenisnya, baru akhirnya sisanya residunya dikirim ke TPA. Nah, kalau sampah medis itu dicampur, nah pengolahan tim pengolahan itu bakalan rentan terhadap infeksi itu ya. Kita kan nggak tahu ya. Apakah itu dari yang penderita COVID, OTG atau apa. Makanya dari sumber itu harus dipisah. Gitu. Contohnya adalah di sampah medis itu wadahnya sendiri, ditutup gitu dengan plastik, bisa merah, dan dikasih label gitu. Medis gitu. Jadi begitu masuk ke fasilitas pengolahan, udah tahu ya, udah nggak diapa-apain lagi. Langsung dibawa ke tempat yang untuk pemrosesan akhir. Ya, berarti mungkin kayak plastik bening gitu ya, kalau buang misalnya satu rumah bisa pakai 5 orang gitu, dikumpulin jadi satu, diikat terus dibuang gitu ya. Orang lihat kan jadinya tahu. Iya, orang tahu ini masker bekas gitu ya. Nah, kita ngomongin lagi nih Mas, kalau misalnya kayak di Waste for Change kan pasti udah dipilah-pilah nih. Seperti kita tahu kan banyak juga nih UMKM nih sekarang yang menggunakan sampah ya, material sampah untuk didaur ulang lagi menjadi sesuatu yang ekonomis nih ya. Misalnya ada yang pernah saya lihat tuh bikin jadi tas ya kan, atau bikin jadi apapun itu. Nah,
ada nggak sih yang bisa Mas Martin kasih saran untuk ke penonton di Asia nih, kira-kira sampah itu bisa digunakan sebagai apa nih gitu? Oke. Kalau dari perumahan sebenarnya wah. Kalau dari perumahan. Oke. Kalau dari perumahan, Mbak, sebenarnya bisa dengan ya tadi itu bisa ya, tapi itu jatuhnya kan upcycling ya. Jadi kerajinan jatuhnya dan mungkin pemasarannya tidak terlalu besar juga ya, mungkin ya. Serapannya sulit kalau kita memang setiap rumah menghasilkan seperti itu. Gitu. Iya. Nah, tapi umumnya yang memang bisa kami sarankan sebenarnya mengolah organiknya. Oh, mengolah organiknya. Mengolah organiknya. Okay. Mengolah organiknya kalau punya area hijauan atau taman lebih mudah ya. Tapi kalau enggak, ya kita bisa pakai wadah semacam, kita punya produknya juga ya namanya compost bag. Oh, compost Jadi semacam bag. kayak ember kah? Atau bahannya terpal gitu ya, bentuknya kayak ember, tapi dia semacam plastik begitulah ya. Oke. Plastik lemes, plastiknya lebih fleksibel. Nah, itu bisa buat sebagai penampungan sampah organik kita di situ. Jadi, dan outputnya nanti menjadi pupuk. Oke, jadi kayak misalnya apa nih, daun-daun di taman. Betul, gitu. Dan dicampur dengan tadi sisa-sisa makanan. Oh, sisa-sisa makanan boleh dicampur bisa. Gitu. Terus habis itu didiamkan berapa lama tuh Mas biasanya kalau supaya jadi kompos? Itu biasanya sih kalau di tempat itu biasanya 2 bulanan, Mbak. Oh, 2 bulanan. Kalau ya kalau misalkan punya tempat hijauan gitu lebih cepat karena kita pakainya media tanah gitu. Oh, oke. Jadi kayak ditumpuk aja jadi satu. Betul. Gitu, terus didiemin, nanti bisa dipakai lagi ya buat jadi pupuk rumah sendiri ya. Betul. Oke. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya punya taman, daunnya dikumpulin bisa dijadiin kompos. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, Mas Martin, kalau kita lihat nih, kita berkaca dari negara-negara di luar sana nih, misalnya kayak di Jerman, Austria, Korea Selatan, mereka kan punya aturan ketat nih ya untuk pemilahan sampah ataupun pengelolaan sampah. Apakah di Indonesia memungkinkan nggak ya menerapkan hal-hal seperti itu? Terus apa aja sih yang udah Mas Martin lihat nih sejauh ini pemerintah meningkatkan kesadaran orang Indonesia dalam pengelolaan sampah sendiri gitu? Oke. Makro ya kita bahasnya ya berarti ya. Kalau ditanya bisa, harusnya bisa ya Mbak ya. Tapi gimana caranya? Yang pasti pertama tuh berani dulu sih ya. Political will, terus komitmen dari pemerintahnya tuh harus ada dulu. Satu, dia harus berani. Yang kedua, setelah itu dia konsisten. Gitu. Pemerintah harus konsisten. Kenapa? Karena mengubah sistem yang seperti itu pasti nggak mudah gitu. Pergolakan itu besar ya. Simpelnya gini, misalkan banyak di rumah sampahnya diangkut, berapa bayarnya Mbak? Iurannya? Berapa ya? Kayaknya 50.000 deh sebulan. 50.000 ya. Itu berarti masih mending ya. Iya. Karena banyak yang nilainya hanya 5.000, 10.000. Oh, oke. Yang mana itu tidak mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dengan biaya sebegitu, itu hanya cuma bisa ngangkut, buang udah. Sedangkan kalau kita mau ada treatment di tengahnya, kan harus ada biaya tambahan kan. Betul. Nah itu nggak bisa di-cover dari biaya itu. Nah, jadi sebenarnya pemerintah perlu membereskan dulu soal soal keuangannya dulu ya, pembiayaannya sebenarnya untuk pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Jadi itu yang bisa pertama ditiru gitu. Yang kedua, dari situ baru law enforcement-nya, penegakan aturannya gitu. Kalau dibilang peraturan kita lengkap, sudah cukup lengkap menurut saya ya. Sudah banyak diatur soal milah sampah, soal kewajiban-kewajiban kita sebagai penghasil sampah tuh ngapain aja, itu udah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana Mbak berani untuk menegakkan aturan itu gitu loh. Kayak di Jepang, kalau nggak milah sampah, mereka kan ada jadwalnya tuh. Bahkan dia pemilahannya jauh lebih banyak ya dibanding kita. Nggak diangkut Mbak sampahnya. Oh, jadi diangkatnya per hari gitu ya? Per hari terjadwal di jenis-jenisnya kan. Dan kalau tidak sesuai, nggak diangkut. Nah, untuk bisa menerapkan itu kan butuh keberanian ekstra luar biasa kan dari pemerintah. Betul. Bayangkan demonya bakal seperti apa. Iya, benar. Kalau misalkan, wah sampah kita udah bayar, terus
kok nggak diangkut sampahnya? Iya. Nah itu perlu edukasi, sosialisasi yang masif dan benar-benar bisa masuk akal di masyarakat gitu. Seperti penjelasan tadi ya. Iya. Karena kalau mereka nggak disadarkan, ya memang jadi nggak tahu kenapa harus begitu gitu loh pertanyaannya. Karena banyak yang nggak melakukan juga karena bukan mereka nggak mau, tapi mereka nggak tahu. Iya. Karena nggak tahu gitu. Manfaatnya apa ya gitu ya. Oh jadi kalau kita nggak memilah tuh efeknya seperti ini ya. Iya gitu. betul. Nah yang masalah kan kalau udah tahu dia bodo amat gitu ya. Iya. Gitu. Nah tapi menurut saya masih banyak juga yang belum tahu gitu. Jadi perlu ada upaya besar dari pemerintah buat yang menyadar tahukan masyarakat luas. Perlu mengedukasi lagi ya. Edukasi. Setelah itu baru ditegakkan aturannya. Oke. Nah kalau menurut Mas kira-kira sistem pengelolaan sampah yang seperti apa sih yang cocok untuk orang Indonesia nih gitu? Kan kalau tadi kan kita ngomongin kan orang Indonesia masih sistemnya ngumpulin, diangkut, terus dibuang gitu ya. Nah kalau sekarang ini nih kita misalnya mau sama-sama nih, misalnya kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia, kira-kira sistem apa nih yang mungkin bisa dimulai dari sekarang gitu untuk bantu dalam sistem pengelolaan sampah ini gitu? Ya ini yang paling konkret dan sudah tertuang di aturan juga sebenarnya adalah pengelolaan sampah di tempat, Mbak, di setiap kawasan. Artinya, misal di kawasan Cakung misalkan ya, nah itu ada pengelolaan sampah di tempat gitu. Jadi setiap daerah-daerah atau setiap kawasan itu, dan memang sudah ada peraturannya ya, wajib untuk memiliki fasilitas pengelolaan sampah di tempat. Sebelum akhirnya dikirim ke TPA. Nah, jadi di tempat itu bisa untuk baik itu perumahan maupun kawasan komersial sebenarnya ke sana. Dan sebenarnya pemerintah Jakarta khususnya ya lebih berfokus pada yang dari sektor perumahan. Karena yang komersial itu bisa B2B sebenarnya. Bisnis to bisnis ya. Jadi bisa salah satu dengan waste for change kan yang komersial. Sedangkan yang perumahan terutama yang kelas bawah itu memang yang harus dibantu sebenarnya sama pemerintah. Untuk lebih difasilitasi. Ya, karena ya secara iuran pun kurang masuk secara bisnis gitu. Dan itu yang harus difasilitasi untuk mereka minimal nggak bakar sampah, atau buang sampah sembarangan ya. Yang akhirnya ujung-ujungnya nyebabin banjir gitu ya. Karena kan kalau di posisi mereka, saya mau buang kemana nih? Nggak tahu juga kan, udah padat penduduk dan sebagainya. Tapi kalau difasilitasi gitu yang memang teratur, mungkin bisa menyelesaikan untuk yang sektor bawah sebenarnya. Mungkin jadi kayak ada satu poin titik tempat untuk buang sampahnya di situ gitu ya. Jadi di pool di satu tempat lah ya intinya. Sambil membereskan yang sektor pembiayaan di kawasan-kawasan lain. Nah mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup acara kita. Boleh kasih tips and trick nih Mas supaya orang lebih aware dalam pengelolaan sampah nih. Mungkin buat yang dimulai dari di rumah dulu nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu untuk membantu kayak misalnya waste for change itu lebih mudah dalam pengelolaan sampahnya. Untuk membantu lingkungan kali ya, untuk membantu pengelolaan sampah yang lebih baik, sebenarnya ya kita harus mulai dari diri sendiri ya. Diri sendiri dalam arti nggak perlu jadi setiap orang itu harus punya pengolahan sampah yang advance, terus harus bisa recycling atau enggak. Tapi simpelnya adalah itu yang reuse Mbak. Jadi kalau recycle ini kan nggak bisa semuanya ya recycle itu ya, karena saya pun enggak gitu loh. Saya di dua itu aja. Jadi kalau misalkan dalam sehari-hari kita lihat kita bisa nggak sih menghindari sampah ini gitu. Menghindari potensi adanya sampah ini. Misalkan menggunakan kantong belanja, itu reduce ya. Tapi bukan berarti jadi garis keras nolak sama sekali. Gitu. Saya pun masih menggunakan plastik pada kadarnya, pada porsinya. Jadi kalau reduce sudah dilakukan, tapi masih akhirnya ada sampah yang dihasilkan, menggunakan reuse yang kedua. Ya tadi kita sempat ngomong soal kan bisa dipakai buat kantong plastiknya bisa dipakai buat yang lain gitu. Jadi jangan langsung dibuang, digunakan dulu buat yang lain, reuse dan semua material sebenarnya. Kalau memang sudah di reuse dan nggak bisa lagi, artinya harus dibuang kan? Milah sampah.
baru dipilah. Baru dipilah. Oke. Nah, akhirnya nanti tahap selanjutnya recycle, pengolahannya kita serahkan pada yang memang bergerak di bidang tersebut. Oke. Jadi kalau sudut pandangnya individu, yang paling bisa kita lakukan dan kita bisa berkontribusi nyata, ya tadi Mbak, seperti itu. Jadi reuse dulu, ngurangin dulu. Reduce dulu, reuse, lalu baru segregation, memilah sampah. Memilah sampah. Oke, mungkin itu tips dari Pak Martin selaku jadi Head Operasional dari Waste for Change. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, sampai jumpa di acara podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dadah!